Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat-sahabat santri Kala Mojopahit dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Yang nonton juga sehat walafiat semuanya, ditambahkan rezekinya oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kita kali ini mau menguak sejarah yang ada di Kota Blitar. Nah, di sana ada sebuah candi namanya Candi Plumbungan. Nah, itu Plumbangan. Nah, itu sejarahnya kapan dibangunnya dan dari kerajaan apa, itu kita selidiki secara gaib. Untuk itu kita butuh bantuan mediator. Monggo Mas Fauji minta tolong. Yang menjaga, penjaganya Candi Plumbangan di wilayah Blitar. Saya tarik penjaganya ke sini, Allah. Semua penyusup-penyusupnya, iblis-iblisnya lemparkan ke neraka. Penjaganya yang saya maksud malah. Yang saya maksud penjaganya masuk. Bangkit penjaganya. Sugeng Dalu, sakit ngomong bahasa Indonesia. Jenengan sakit bicara bahasa Indonesia. Saya kasih ilmunya ya. Bahasa Indonesia bisa dipakai dengan mudah. Otomatis setiap ucapannya berbahasa Indonesia dipelajari dengan mudah, otomatis. Sama-sama. Nah, kalau keperluan apa menurut saya? Cuman ingin ngobrol-ngobrol saja, ngobrol santai. Itu kalau boleh tahu, ini dengan golongan apa? Jin. 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 Saya cek dulu ya, khawatirnya nanti bohong. Jika berbohong tubuhnya terpotong-potong. Jin. Tinggalnya di mana? Depan candi. Nama candinya? Candi Plumbangan. Candi Plumbangan, betul ya. Itu terletak di mana? Candi Plumbangan itu? Daerah Kerajaan Kediri paling timur. Kota apa namanya sekarang? Kalau di dunia manusia saat ini namanya kota apa? Blitar. Cacik. Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Desa Plumbangan, ya betul ya. Itu saya mau menguak sejarah sedikit. Nah, itu kalau boleh tahu dulu itu yang bangun siapa, dari kerajaan apa? Boleh diceritakan kepada kami semua di sini. Itu dibangun 1000 berapa Masehi itu dari Kerajaan Kediri. 1000 berapa? Coba diingat-ingat lagi. 400 berapa? Ya, sekitar segitu, 1400-an ya. Dari Kerajaan Kediri. Ya. Namanya Kerajaan Kediri memang. Kalau boleh tahu, waktu itu dipimpin sama raja siapa yang memberi perintah untuk membangun candi itu? Jayabaya. Prabu Jayabaya, ya ya. Dan kenapa kok buat candi itu? Untuk apa candinya itu? Candi. Maaf, saya lupa. Kita taruh sini sebentar ya. Sambil duduk aja. Biar kedengeran suaranya. Candi Plumbangan dibuat sebagai tanda wilayah di ujung timur. Kenapa? Makan dulu. Makan apa itu? Dupa. Mana ada dupa di sini? Tadi baru dikasih dupa. Sama siapa? Penjaga.
Manusia. Ya, juru kunci. Juru kunci. Oh, jadi dikasih makan dupa terus setiap Jumat ini. Tidak, Gimana? sewaktu-waktu. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Nah, itu kita kembali lagi ini, mau sejarah lagi. Nah, yang menyuruh kamu ini untuk menjaga di situ itu siapa? Siapa ya? Prabunya langsung. Ya, Kerajaan Kediri. Berarti sebelumnya itu kerajaan apa? Maksudnya itu apa? Berarti kan ditaklukkan oleh Kerajaan Kediri tempat itu, wilayah itu, begitu. Apa bagaimana? Coba ceritanya bagaimana? itu memang kerajaan. Itu memang kerajaan Kediri. Asli itu. Asli. Asli. Nah, itu bentuknya kok kayak ada sebuah pintu gitu kan? Ya, Kok bukan full aja, kenapa dikasih lubang buat jalan orang? bukan. Ada pintu itu. Ada pintunya. Oh, tapi sekarang pintunya sudah tidak ada. Sudah bolong sekarang, tinggal batunya saja, candinya saja. Itu pintu masuk. Secara goib apa bagaimana? Apa emang ada secara goib pintu masuknya? Kan. Kan. Itu masuk perbatasan. Sebuah batasan antara Singosari dengan Kerajaan Kediri. Oh. Singosari itu kan sebelah timur. Oh iya, iya. Kerajaan Kediri kan barat. Perbatasan. Di timur itu ada Gunung Kawi. Betul. Sedangkan di barat ada Gunung Kelut. Itu perbatasan untuk nanti ke selatan dan ke utara. Perbatasan itu. Jadi fungsinya orang-orang kerajaan-kerajaan zaman dahulu membuat candi itu ya emang untuk digunakan sebagai perbatasan itu. Ya. Apa ada tujuan lain? Kan Perbatasan. ada tujuan lainnya Apa itu? yang disembunyikan. Boleh diungkapkan? Rahasia yang tidak bisa untuk publik. Jadi di situ bukan hanya sebuah candi, hanya sebuah candi saja di atasnya. Di bawahnya bukan sebuah candi. Insya Allah ini kok saya mulai paham maksudnya. Iya, berarti memang menjaga sesuatu ya di bawahnya candi itu ya. Ya, Untuk suatu hari dikeluarkan gitu ya, yang di dalamnya itu ya. Ya, saya tahu maksudnya apa. bentuknya candi itu bukan sembarangan orang membuat candi Ya, sebagai tempat wilayah, tempat pemujaan maupun tempat menaruh harta benda. nah itu udah diungkap sendiri berarti ya. Memang letaknya untuk selain candi ternyata juga ada di bawahnya ada hartanya. Dan itu kalau boleh tahu harta itu nanti warisannya siapa? Itu keturunannya. Namanya boleh disebutkan Bapak? Itu bukan harta besar itu. Itu hanya harta kecil. Hanya kecil-kecil sekali. Kecil seperti tundung, laci, keris. Ini seperti itu. Senjata-senjata. Ya, Saya pikir ya senjata-senjata emang yang untuk warisannya beliau rajanya alam goib nanti. bukan. Kan. Tapi kan nggak semua candi bawahnya itu senjata, pasti ada hartanya, betul ya? Apa gimana? Ini apa diungkap saja, ini kan memang perintahnya beliau untuk mengungkap. Siapa? Bawahnya itu
Ya seperti itu saja, gak ada apa-apanya. Tapi tetap itu tempat pemujaan hanya orang yaitu agama Hindu Buddha, Oh. agama Hindu terutama. Berarti dulu Kediri, kerajaan Kediri itu masih agamanya masih Animisme, dinamisme Hindu termasuk. Menyembah nenek moyang yang paling diagung-agungkan. Siapa itu waktu itu yang paling diagung-agungkan itu? Pada waktu itu banyak sekali nenek moyang, semua yang sudah meninggal diagungkan pastinya. Oh, semacam itu. Iya, iya. Itu disebut animisme, dinamisme nenek moyang, ilmu leluhur. Nah, di sekitaran wilayah Blitar situ ada lagi enggak candi-candi yang lain? Yang paling megah itu ya di ujung barat kota Blitar, Di ujung barat kota Blitar, tepatnya di bawah Gunung Kelut. di bawah Gunung Kelut. Itu sudah ditemukan manusia apa belum? Sudah. Namanya candi apa? Penataran. Oh, Candi Penataran. Candi yang paling megah Hmm. yang ada di kota. Ya mungkin suatu waktu nanti kita juga ikut manggil yang jaga juga ikut kita panggil nanti untuk mengulas sejarah lagi. Itu bukan dari kerajaan Kediri saja. Candi Penataran itu Ya, dari kerajaan apa? sebelum adanya Jayabaya. Sebelum adanya Jayabaya. Ya, kerajaan itu dari Candi Penataran itu seperti tumbalnya Gunung Kelut untuk menahan letusan Gunung Kelut agar tidak ke Blitar. Masya Allah, ini menarik sekali bahasanya. Mungkin suatu waktu kita beneran untuk menghadirkan penjaganya. Negeri apa itu yang kalau nggak salah? Mungkin penjaganya langsung nanti akan tahu. Tapi kita fokusnya ke Pelimbangan dulu, Candi Pelimbangan dulu. Selain itu ada sejarah apa lagi di situ? Sekarang tempatnya kalau boleh tahu buat apa di situ? Kalau sekarang untuk agama Hindu. Agama Hindu? Ya, tapi bukan di candinya, di sebelah timurnya. Oh gitu. Ya, nanti ada pura. Oh iya. Tapi ya difokuskan kan tetap di situ. Ada lagi mungkin sejarah-sejarah yang ingin diungkap ke kita semua yang ada di sini. Ada kisah-kisah menarik apa mungkin di sana warga Blitar biar tahu sejarahnya, sejarah kotanya. Tempat dibangunnya Candi Pelimbangan itu sebenarnya dulu itu besar. Ada di situ tidak hanya sebagai pintu maupun hanya batu tumpukan, tapi dulu itu juga ada rumah penduduk di situ, dibuat untuk menjaga wilayah agar wilayah perbatasan tidak dicuri oleh kerajaan yang lain. Karena pada waktu dulu itu sering adanya peperangan perebutan wilayah, perluasan wilayah Antara Kediri dengan Singosari. Kediri, Singosari, nanti adanya lagi Ada lagi. timbulnya lagi kerajaan Mojopahit yang sangat besar. Itu Bisa kerajaan Mojopahit berarti setelah kerajaan Kediri itu ya. 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 Monggo lanjutkan lagi. Nanti banyak yang dari kerajaan Mojopahit juga ke Blitar, karena runtuhnya Mojopahit itu larinya ke Kediri dan Blitar, sebagian ke Blitar, ke bawah Gunung Kelut, di dekat wilayahnya Penataran situ. Ya.
lagi mungkin? Tidak ada. Ya cuman sejarahnya singkat karena tempatnya tidak digunakan apa-apa. Kalau mau cari sejarah yang lebih dalam lagi, Ya. di sana kerajaan langsung di tempat Candi Penataran, Candi Penataran. ataupun yang ada di sebelah selatan Candi Sawentar. Candi Sawentar. Ya, Oh iya, terima kasih. Ini sebentar saya tanya dulu, ini yang Candi Penataran tadi yang bikin kerajaan siapa? nanti biar tanya sendiri. Oh ya udah. Ya udah kalau begitu. Pada lagi sudah? Karena kerajaan Candi Penataran itu sangat tua. Sangat tua. Dibangunnya itu ya orang-orang zaman dahulu. Kerajaan besar di situ untuk menanggung seperti penumbalnya Gunung Kelut, agar letusannya tidak semakin meluas lebar. Ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya, saya mengganggu waktunya, atas penyampaiannya, pesannya kepada kami agar kami itu yang muda-muda ini nggak lupa sama sejarah yang terdahulu. Ya, bagus. Tidak lupa dengan kami yang ada dalam sejarah. Jadi jangan lupakan sejarah, karena sejarah tidak akan melupakan masa depan. Karena tidak adanya kami, tidak akan adanya sejarah di masa depan. Masya Allah, betul sekali. Perjuangan kami di era kami itu sangat berat. Kita harus berperang. Makanan saja sangat sulit untuk mencari makan. Ya, kalau sekarang perangnya apa? Kalau sekarang negara kita masih negara damai, mungkin perangnya ya perang melawan nafsu sendiri gitu. Perang yang besar, termasuk perang melawan nafsu sendiri juga termasuk besar sebenarnya. Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Maksudnya boleh, kalau memang boleh diberitahukan, monggo. Maksudnya sebentar lagi kalau boleh. Bentar lagi para penjaga, para pelulur ikut bersatu menyatukan kekuatan untuk menjaga keadilan dan perjuangan keadilan, agar tidak hancur oleh satu orang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Siapa itu? Dajjal. Jadi semua leluhur-leluhur juga ikut membantu semua, berarti untuk memerangi Ya. Dajjal itu. Masya Allah. Ya. Udah, terima kasih ya. Ya, Kembali lagi tugasnya dilanjutkan. ya, Sekarang dulu, salam merayu. Sudah Islam belum? belum. Ya sudah, nanti Islam dulu sama beliau nanti aja ya. Nanti kalau sudah waktunya Islam ya Islam. Sekarang masih ada tugasnya, masih belum waktunya Islam, betul ya? Tuh. Silakan kembali keluar dari monitor. Selamat malam. Rahayu, Rahayu Sugeng Dalu. Sekarang dulu, terima kasih. Ya, itu saja mungkin menguak sejarah sedikit dari sebuah candi Plumbangan di Kota Blitar. Kita sebagai yang muda-muda generasi saat ini jangan sampai lupa sama sejarahnya, sama perjuangan leluhur-leluhur kita dulu. Semoga tontonan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.